Oke, kita sambil nunggu yang lain ya. Yang lainnya mungkin masih Belum OTW. ada suaranya ya? Kenapa nggak ada suaranya nggak? Suara saya kedengeran? Halo, suara saya kedengeran? Ini aja ya. Kedengar Bu. Oh, kedengeran. Oke. Kalau misalnya suara saya nggak kedengeran, ngomong aja ya. Oke. Sambil nungguin yang lain, karena jam mata kuliah sekitar setengah jam lagi, kita langsung mulai aja. Jadi sebenarnya hari ini saya mau ngomongin lanjutannya teks-teks di iklan. Kalau yang di PDF yang kemarin kan lebih banyak yang ngomongin headline. Nah, saya pengen ngomongin yang teks-teks lain. Yang kayak subheadline, body copy, closing, tagline, sama splash gitu. Karena, tapi eh, pada dasarnya nggak semuanya di iklan-iklan sekarang itu selalu ada semuanya. Karena karena kita pakai ini semua itu, apakah harus ada semua itu tergantung dari kita pakai media apa, dan memang tergantung dari apa juga yang mau disampaikan. Kadang ada iklan yang dia harus memang ada full teksnya seperti ini, atau yang cuma visualnya aja. Itu nanti ada namanya without word ad. Without word, tanpa teks, tanpa kata-kata, iklan tanpa kata-kata gitu. Oke, yang pertama kita ngomongin subheadline dulu. Ini biasanya sih masih sering ada di beberapa iklan. Kayak yang di sini kalau subheadline itu letaknya bisa ada di atas, bisa ada di bawah. Jadi intinya tuh dia itu hampir selalu berdempetan dengan si headline-nya. Memang dia itu kepengen ngasih kayak opening sama ending dari pernyataan si headline-nya. Nah, dia itu emang tipenya selalu menguatkan pesan dari si headline-nya. Kalau yang di sini kayak cheer up together with tasty mess free Pocky. Oke, dia kadang-kadang kita bingung gini, ini bedanya sama body copy sama sub headline itu apa? Kalau sub headline itu biasanya informasinya nggak lengkap dan kata-katanya masih persuasif. Atau mungkin cuma sedikit fakta, sedikit aja nih, kayak misalnya yang di atas ini, yang di iklan yang ini, itu yang sub headline yang ini. Dia cuma nulisin jamnya. Pada jam sekian, dia berkencan dengan Pangeran Porselen, dalam kata lain si ini kloset. Karena ceritanya dia apa namanya lebih, ini cerita ikannya itu mengenai kontrol diri eh, saat Anda sedang minum bersama teman-teman Anda gitu. Karena pada akhirnya nanti Anda sendiri yang rugi karena ya punten harus muntah dan lain-lain. Oke, kalau yang ini letaknya di bawah. Jadi mau letaknya di atas atau mau di bawah itu terserah kebutuhan kita. Jadi kayak yang di sini kan dia hmm, lebih mengedepankan bahwa kita bisa bersenang-senang dengan makan poki, gitu, kayak gitu. Dan yang pasti mah gini, kalau misalnya si sobat headline ini ukurannya pasti lebih kecil dari eh, si headline-nya. Cuma dia tetap kelihatan lebih gede dari si body copy. Walaupun ada juga sih kadang-kadang body copy-nya gede kayak yang gini. Terus kalau yang body copy itu, ini yang pasti pertama adalah teksnya berisi keterangan yang lebih lengkap, umumnya berisi fakta atau penjelasan lengkap dari manfaat mesin produk. Kalau yang di sini kan dia ngomongin manfaatnya. Manfaat secara emosional, emosional ya, nggak di fungsional. Dan ada emosional sedikit, ini lebih segar gitu loh, di kepalanya lebih segar. Dan kalau misalnya si fungsional kan lebih nggak ada ketombe. Nah, si body copy yang seperti ini, kadang kita masih sering nemuin kalau di iklan-iklan, poster iklan, apa namanya, kayak iklan cat. Kalau misalnya kalian kali ke toko bahan bangunan, kemarin saya sambil lewat soalnya di daerah Jalan Siliwangi, jadi ada poster iklan cat itu, body copy-nya banyak, atau misalnya kalian sering lihat juga yang seperti ini. Umumnya tulisannya tuh emang agak-agak padat, jadi agak-agak apa namanya lebih menjelaskan mengenai
kenapa sih Anda harus memilih produk ini? Sorry, ini lebih harus menjelaskan kenapa sih Anda harus memilih produk ini, manfaatnya apa, benefitnya apa. Terus kan masih ada juga kadang dipakai di iklan-iklan handphone. Karena orang itu, saya juga, teman-teman juga mungkin kalau misalnya beli handphone itu pasti pengen tahu fiturnya. Ini fiturnya dia berapa megapiksel, berapa gigabyte si eksternal HDD-nya dan segala macam. Cuma saya nggak tahu ya kalau teman-teman sekarang kalau milih HP, yang pertama kayak dilihat apa? Spesifikasinya, Bu. Iya, spesifikasi kan tadi kamera sama itu juga spesifik. RAM-nya gitu. RAM. RAM. Kalau desain Kualitas video. kalau desain tuh nomor berapa dari itu? Nomor berapa dari Buat pilihan? saya desain nomor 1. Desain nomor 1. Berarti spesifikasi nomor 2. Iya. Yang kalau bagus dulu sama harga, Bu. Kalau misalnya ada spek yang bagus banget, harga bagus banget tapi desainnya biasa aja, bakal beli? Beli, Bu. Soalnya spesifikasinya bagus. Bakal dipakai buat main PUBG. Ini Free Fire. Oke lah ya, kita lanjut aja lagi. Ini ya ini yang kemudian itu adalah call to action atau closing. Jadi biasanya dia tuh bentuknya teks atau poin-poin kayak alamat, link, atau misalnya akun media sosial dari si produknya atau si organisasi penyelenggara iklan. Jadi kan kayak di sebelah ini iklan layanan masyarakat yang ada di Kanada. Jadi untuk yang poverty, jadi maksudnya gimana caranya si orang-orang itu mau menelpon atau mau join movement-nya atau misalnya mau klik untuk ke media sosialnya biar cari tahu mengenai si campaign iklan ini lebih lanjut. Kalau biasanya kan gini, kalau biasanya di iklan-iklan pop-up ads atau misalnya lagi ngebuka Tribun Jabar gitu misalnya dan lain-lain, kita itu banyak pop-up ads di sebelahnya. Nah itu umumnya dia selalu ada button buat klik link di sini dan lain-lain. Itu termasuk ke bagian di call to action. Nah tapi sekarang itu kadang-kadang ada yang dia nggak pakai tulisan lagi, dia langsung ke logo. Nah, pakai tidaknya teks atau alamat akun media sosial dan lain-lain itu juga baik lagi tergantung kebutuhan dari si iklannya. Kayak gitu. Kalau di Indonesia sih rata-rata lebih banyaknya ke ininya sih, cuma logo sama akun media sosialnya aja. Sekarang sama tagar biasanya kayak gitu. Oke, kalau ini slogan. Jadi kadang ada yang suka bingung antara bedanya slogan sama tagline. Jadi kalau tagline itu, dia itu si moto produknya. Misalnya kalau kayak Unilever, saya lupa Unilever tagline-nya apa gitu ya. Jadi gini, kalau tagline itu dia sifatnya moto si produk, dia dikeluarin bareng sama si logo saat proses branding. Jadi dia nggak akan pernah berubah kecuali kalau produknya di rebranding. Nah, sementara si slogan ini, dia itu moto si iklannya, si kampanye iklannya yang bisa berubah-ubah tergantung dari pesan apa yang mau disampaikan di tiap iklan. Jadi kalau teman-teman pasti pernah ngerasain lah gitu, ini iklan Aqua tahun berapa, atau misalnya di sini Sunsilk beda tahun ini teh. Sama-sama Sunsilk hijab, tapi pesan dari iklannya beda-beda. Kalau yang pesannya di sini itu maksudnya dia pengen ngomongin si iklannya sendiri ya, pengen ngomongin fitur si Lime atau bikin fitur-fitur yang bikin si pemakai sampo ini jadi nggak gerah. Kalau yang ini, punten ini nggak kelihatan maaf. Nah ini rambutku selalu mendampingiku. Jadi dia itu iklannya lebih ngomongin manfaat dari dari macam-macam produk
bahan tambahan di Sunsilk-nya. Jadi kalau nggak salah iklan Sunsilk ini itu sebenarnya dia itu dibarengin sama 3 varian dari Sunsilk hijab. Jadi ada yang pakai bunga apa, jadi ada 3 macam bahan tambahan gitu loh. Itu dibedain dalam 3 macam produk. Nah, masing-masing produk itu manfaatnya itu bisa bikin rambutnya sama kepalanya enak gitu. Nah, dia tuh yang di iklan ini, dia mau ngomongin bahwa 3 macam produk itu bisa bikin rambutnya selalu stay dan kalem gitu loh, mendampingi di segala macam kondisi cuaca dan lain-lain. Kalau yang ini lebih ke bikin efek pemakaiannya terasa lebih gak gerah lagi walaupun lagi di cuaca sangat panas dan rambutnya ketutup oleh hijab. Jadi tergantung dari pesan dari iklannya gitu. Slogannya bisa macam-macam. Nah, ini kadang-kadang teman-teman nanti kalau misalnya lagi bikin brand campaign di semester berikutnya atau pas lagi TA, ini dari pengalaman saya ya, hal ini yang biasanya akan agak-agak membingungkan. Ya kan seringkali si pengujinya kan nanya, bedanya slogan sama tagline itu apa? Gitu. Jadi itu yang harus agak diperhatikan sih gitu. Terus yang ini tuh splash. Splash ini dia itu elemen yang diletakkan untuk memberikan kesan yang mengejutkan atau tampil mencolok. Dalam beberapa literatur ya ngomongnya gitu. Ada yang bilang bahwa splash ini cuma untuk ditujukan kepada masyarakat menengah ke bawah. Ada yang bilang begitu, cuma dibilang begitu juga nggak salah juga sih, karena pada umumnya memang ada yang sering dipakainya buat ngomongin harga spesial, harga diskon segala macam. Tapi sebenarnya kan kita bisa nganalisis sendiri kan. Sebenarnya nggak selalu berhubungan sama orang menengah ke bawah. Bahkan yang orang lain pun yang ekonomi sosial ke atas pun pasti lebih suka kalau misalnya ada suatu hal yang kelihatannya mencolok banget nih, kayak misalnya gini. Kalau misalnya ini kan produk baru nih si Nescafe-nya. Terus dia di kemasannya ngomongin inovasi baru. Ini juga termasuk splash. Nah, buat orang-orang yang menengah ke atas, belum tentu nggak butuh ini. Kayak serum kecantikan kulit, itu pasti ada iklan-iklan yang ngomongin ini inovasi baru, serum terbaru dengan penelitian bla 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 bla. Jadi memang ngeliatin bahwa ini loh spesial karena ini tuh baru pertama, terus terbatas, recommended segala macam. Jadi bikin bahwa ini tuh kayak limited edition gitu. Dan Anda akan sangat-sangat jadi beruntung kalau Anda punya ini gitu biasanya kalau si splash. Umumnya sih pakai yang pakai ribbon gini. Jadi ada pitanya, ada backgroundnya, atau misalnya saya tuh ada contoh yang gini nih. Mana ya? Bukan yang ini. Oops, sorry. Nih, atau misalnya yang begini. Jadi dia dibikin warnanya mencolok. Terus dia pakai efek tambahan, elemen grafis tambahan yang membuat dia kelihatan agak mencolok. Karena yang di tulisan lain itu nggak ada yang ada si tanda kurungan seperti ini. Kurang lebih itu contoh splash. Mana tadi ya? Oh ini. Oke, itu contoh splash. Oke. Nah, by the way gitu. Tadi kan kita kembali ke pernyataan awal saya. Jadi, apakah sekarang semua iklan itu masih berlaku pakai punya teks yang kayak tadi, yang masuk headline, dan lain-lain itu harus ada semua. Balik lagi itu semua tergantung kebutuhan. Kalau di sini, ini saya ada contoh, ini iklan Nivea. Iklan Nivea, dia sama sekali nggak butuh teks. Dengan sedikit menggeser tutupnya aja. Tapi kita harus pinter-pinter mainin
biar nggak dapat message-nya kan. Jadi maksudnya si Nivea ini melindungi atau menutrisi kulit saat malam hari. Dan dia membuat si posisi tutup dan isinya terlihat seperti bulan sabit kayak malam. Dia udah nggak perlu teks lagi, udah kelihatan, oh ini teh maksudnya itu. Walaupun memang iklan-iklan seperti ini, yang misalnya nggak ada teksnya seperti ini, saya ada lagi contohnya. Iklan-iklan yang seperti ini, itu artinya kita harus mikirnya tuh lebih dari sekali 2 kali. Soalnya jadi sangat-sangat kebingungan. Apalagi kalau misalnya nggak ada teks. Sekarang gini aja, kalau misalnya si teks yang di sini itu nggak ada gitu sama sekali. Itu bisa bikin kita bingung ini apa hubungannya es krim sama sirup dekolgen. Ya, jadi iklan-iklan yang tanpa teks seperti ini cenderung rawan dari miskonsepsi. Makanya walaupun teksnya minim, umumnya dia dikasih ini, teks tambahan kayak closing statementnya gitu. Nah, sorry. Nah, terus karena medianya itu berubah, oh sorry kok ngomongin media, ntar dulu. Jadi kayak ini cuma headline sama si slogan. Udah cuma gitu doang, nggak ada closing, nggak ada apa, nggak ada lain-lain. Karena kadang-kadang kebanyakan teks yang headline pun diganti oleh slogan juga. Jadi kalau misalnya yang ini nggak ada, diganti dengan ini digedein, itu pun bisa. Asalkan visual dan teksnya saling membantu dan emang udah cukup, udah gitu aja gitu. Dan kadang semakin sedikit teks, semakin kelihatan tegasnya kan gitu. Dan kalaupun misalnya mau ada semuanya mau ada tadi kayak ada body copy dan lain-lain. Berapa ini suaranya Kenapa? jaringan dah. Suara saya putus. Lancar, Bu. Oh, lancar Jaya. Oke. Lancar, Bu. Lancar Jaya, oke. Yang tadi yang Nike itu, Bu. Iya, Nike kenapa? Ini kalau logo Nike-nya itu masuk ke call to action nggak? Yap. Kalau misalnya logonya itu sebenarnya bukan call to action sih sebenarnya, kecuali kalau di sebelahnya ada tulisan nike.co.id gitu loh. Jadi si logo ini masuk ke elemen visualnya sebenarnya. Jadi kan iklan itu ada teks, ada visual. Kalau si logonya itu lebih ke elemen visualnya. Iya, Bu. Gitu sebenarnya. Ada lagi? Mau nanya? Enggak ya, ntar dulu ya. Oke. Nah, terus balik lagi, karena banyaknya media sekarang, gonta-ganti ada yang tadi, ini contohnya yang kayak di Instagram, terus billboard, baliho. Ada yang TikTok segala macam. Ya, Eki yang suka bikin TikTok. Kadang-kadang di TikTok itu ya tulisannya seperlunya aja kan gitu. Kalau yang di sini, orang cenderung yang di Instagram ya, contoh yang di Instagram, orang cenderung mindahin si body copy ke caption. Walaupun jatuhnya jadi lebih jadi lebih nggak formal gitu. Yang di sini kan masih agak formal, cuma karena si body copy itu mau dipindahin ke caption dan disesuaikan lagi sama target marketnya, jadi kadang-kadang si body copy-nya jadi nggak seformal si iklannya. Itu sebenarnya kalau di satirnya sih disebutnya ya sah-sah aja. Gitu. Dan kalau misalnya kita naro iklan di media tertentu, kita juga harus mikir kan jatuhnya. Perlu nggak sih ada teks panjang-panjang teuing? Apalagi kalau di pinggir jalan, misalnya pas lagi di jalan layang pula, lihat billboard gitu, terus ada teksnya panjang-panjang, pengennya sih berharap dibaca, iya beneran dibaca. Pas dibaca, si orangnya nggak ngelihat jalan ke depan, terusnya nabrak aja, astagfirullahaladzim gitu kan jatuhnya. Mudah-mudahan nggak ada yang gitu. Ya jadi kayak yang di billboard itu yang di jalan pasti umumnya si visual yang digedein. Teksnya cuma seperlunya. Kalau yang kayak gini yang digedein New Year sale-nya sama
Harganya mungkin ini nggak kelihatan sama waktunya gitu. Terutama kalau iklan-iklan politik ya, apalagi ya kita iklan politik nggak kenal siapa orangnya, harus milih, terus orangnya banyak, namanya pun hampir sama gitu. Di Cirebon orang bernama Amin tuh banyak, bernama Rizky pun banyak, bernama Eki pun mungkin ada yang lain gitu. Jadi, Bernama Faik juga banyak, Bu. iya, oke. Dikit, oi. Nama Teddy banyak, nama Rizky banyak, nama siapa lagi, Amel banyak. Jadi, gimana caranya kalau di iklan? Nggak ada lagi, Kasmuri cuma tetap. Oh ya, Kasmuri cuma satu-satunya ya. Jadi kalau terutama kalau iklan politik, dia mau nggak mau harus bikin headline yang bener-bener nyeleneh jatuhnya. Saya mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman ada yang jadi calon anggota legislatif, tidak seperti ini ya Pak ya. Amin. Kan teman-teman mau bikin Cirebon lebih baik lagi kan masa depan nanti. Memang sih maksudnya yang ini maksudnya beneran jadi keinget, cuma efeknya gara-gara sering dipakai dalam konteks apa gitu kan jadi kayak lebih jatuhnya ke negatif. Mungkin itulah yang dipikirin beberapa orang. Jadi ini biar lebih ke blow up, biar lebih stand up dengan cara apapun ya udah dilakuin, tapi efek ke belakangnya itu yang enggak terlalu dipikir. Mudah-mudahan sih enggak. Nah, teman-teman, Tapi emang slogannya tuh nyantol di pikiran masyarakat sih, Bu. contohnya yang naon? Yang pelakor tuh. Ai, Gampang diingat ya, Ika. Iya. Wah, ini si Amin nih pelakor nih gitu kan jadinya. aduh. Ya nggak apa sih kalau keinget, tapi saya emang nggak mau, titik. By the way, nanti kan kita mulai UTS mulai tanggal 16 ya, 16 sana. Ntar saya harus nanya jadwalnya dulu. Oh, punten, biasanya kalau UTS itu pas di hari kuliahnya apa gimana? Gimana, Bu? Tadi putus-putus. Punten, kalau UTS biasanya itu di hari perkuliahannya atau bisa diacak lagi sih? Bisa diacak lagi sih, Bu, biasanya mah. Oh, bisa diacak lagi. Biasanya ada Nanti dikasih jadwal sama Baak, Bu. BAK. Kok Baak sih? Bacanya Baak. Ya Allah. Oke. Jadi nanti saya ada satu materi lagi harusnya. Jadi UTS itu nanti adalah membuat iklan yang ada teksnya yang lengkap. Ada yang teksnya hanya dipakai sebagian, ada juga yang sama sekali nggak pakai teks, without ad. Cuma barang-barangnya itu cukup satu aja produknya. Dan produk itu harus kalian pakai. Produk yang harus kalian sering pakai. Misalnya ada yang suka ke gunung, terus ada sepatunya, sepatu gunungnya silahkan, gitu pakai sepatu gunung itu. Terus apa namanya? Misalnya yang suka masak, udah suka pakai micin gitu misalnya, silahkan micinnya dipakai. Mau produk minyak goreng boleh, mau produk HP boleh. Cuma nanti bikin 3 macam iklannya. Ini buat UTS, Bu. Iya, itu buat UTS. Oh. Itu contoh yang buat UTS. Itu tanggal 16 bukan sih, Bu? Iya, 16 ke sananya kan? Iya. Iya. Ini saya kasih spoiler aja soalnya. Waktu Oh, pengumpulannya dari mantap. UTS. Waktu pengumpulan dari UTS berapa hari, Bu? Ini kan taruh. Ini sekarang kita masih ada waktu 2 minggu ya. Kita masih ada waktu 2 minggu. Di 2 minggu ini kita pakai buat ACC. Jadi minggu pertama, minggu depan itu coba apa namanya? Coba ini. Kasih ke saya 3 macam produk yang sering kalian pakai. Jadi di PDF atau di satu halaman PDF itu atau JPEG boleh, itu
kalian fotoin 3 macam benda yang sering kalian pakai. Pastiin mereknya ada. Terus apa namanya? Terus tulis kalian kenapa sering pakai produk itu. Pada situasi apa aja. Oke? Oke, Bu. Pas hari, iya cukup gitu aja. Jadi milih dulu produknya apa. Jadi UTS itu kita nggak tiba-tiba di hari H, jadi ya nggak tiba-tiba ngumpulin, cuma ada prosesnya dan proses itu yang pengen saya lihat. Oke? Bu, Ya, nanti materi-materi kayak gini diupload di Edmodo nggak, Bu? di-upload. Videonya pun akan saya upload. Di mana uploadnya kalau video? Kalian maunya di Edmodo apa di YouTube? Maunya di Edmodo apa di YouTube? Saya nggak pernah ngupload di Edmodo sih sebenarnya. Tapi pengalaman teman-teman pernah ada video di Edmodo. Pernah. Hmm. Iya, pernah. Pak Suhadi. Berat nggak jatuhnya? Iya berat soalnya pas saya HP Bu. Enakan YouTube. Oke. Berarti ntar tinggal saya share aja di YouTube berarti ya. Si aman. Langsung saya Tapi nanti share. ininya yang PPT itunya tetap di share di Edmodo, tak, Bu? Tetep. Ya masa mau di-share di YouTube atau kumaha? Ya, puzzle barangkali. Ya udah lah ya. Jadi ingat ya buat minggu depan, tolong 3 macam produk. Ada yang putus-putus nggak ya? Saya takutnya ada yang putus-putus. Jadi untuk minggu depan.